Hello guys, I will tell you about simple present tense. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu simple present tense, bagaimana rumus dalam bentuk simple present tense, dan apa saja keterangan waktu yang digunakan. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian dari simple present tense. Yang pertama, menyatakan habitual action atau merupakan kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari atau berulang-ulang. Contohnya, I take a bath every single day. Saya mandi setiap hari. Yang kedua, menyatakan general truth. Artinya, menyatakan kebenaran umum. Contohnya, the sun rises in the east. Matahari terbit di timur. Itu merupakan kebenaran umum. Yang ketiga, memerintah seseorang. Contohnya, take a bath. Mandilah, pergi mandi. Nah, contohnya seperti itu. Itulah beberapa pengertian dari simple present tense. Oke guys, sekarang kita ke rumus atau formula dari simple present tense. Untuk kalimat positif, subject plus verb. Di sini kita pakai verb one ya. Verb one plus s or es plus object. Sebagai contoh, Rumi loves to eat burgers. Itu untuk kalimat positif. Untuk kalimat negatif, formulanya subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Di sini kita pakai do or does. Bagaimana penggunaan do or does? Do dipakai untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does dipakai untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it. Contohnya, Rumi does not love to eat burgers. Kenapa dia menggunakan does? Karena Rumi adalah orang ketiga tunggal, yaitu she. She menggunakan does. Dalam kalimat negatif, verb ini kita kembali ke verb one. Tidak ada penambahan s atau is seperti di kalimat positif. Di dalam negatif, kita kembali ke verb one karena diikuti dengan kata does. Oke, dalam kalimat interrogatif atau kalimat tanya, formulanya do or does plus subject plus verb one plus object and question tag. Contohnya, does Rumi love to eat burgers? Kalau yes, yes, Rumi does or she does. Jika no, no, Rumi does not or doesn't. Oke? Oke guys, sekarang kita membahas tentang kata kerja yang ditambah s, is, dan ies. Oke, yang pertama yaitu verb is. Verb yang ditambah is ini
adalah verb yang diakhiri dengan huruf ch, sh, is, ss, dan x. Contohnya, for example, watch. So, watch ini diakhiri dengan huruf ch, maka ditambah es menjadi watches. Selanjutnya, fix, dia kan diakhiri dengan huruf x. Contoh lain yang ditambah es yang seperti wash, mix, kiss. Nah, seperti itu. Yang kedua, ies. Verb yang ditambah ies ini adalah verb yang diakhiri dengan konsonan dan y, atau yang diakhiri huruf y tapi di depannya itu konsonan. Jadi y-nya itu diganti menjadi ies. Oke, contohnya study. Study diakhiri dengan huruf y, tapi di depan y itu adalah huruf konsonan, yaitu d. Jadi y-nya itu jadi ies, berubah menjadi studies. Contoh lain, verb lain applies, berasal dari kata apply. Contoh lain, fly, try, cry, dan lain-lain. Oke, yang ketiga yang ditambah s. Ini umum sih ya, umum. Yang verb ditambah s ini adalah semua verb yang diakhiri dari huruf-huruf selain dari yang ch, sh, is, ss, x, dan diakhiri dengan huruf y tadi. Selain itu semua ditambah s. Contohnya take, listen, work, eat, write. Nah, itu semua ditambah s. Oke guys, sekarang kita beralih pada keterangan waktu yang digunakan dalam simple present tense. Simple present tense itu keterangan waktunya itu ada beberapa, yaitu yang pertama usually, biasanya, always, selalu, rarely, jarang, sometimes, kadang-kadang, never, tidak pernah, every week, every day, once a month. Nah, ini beberapa keterangan waktu yang digunakan dalam kalimat simple present tense. Oke guys, cukup sekian penjelasan simple present tense dari saya. Oke guys, intinya simple present tense itu adalah tenses yang menyatakan kejadian yang terjadi secara berulang-ulang setiap hari, rutinitas kita yang kita lakukan setiap harinya. Bisa juga menyatakan kebenaran umum, menyatakan ekspresi kita yang kita rasakan, dan untuk menyatakan perintah seperti itu. Rumus yang dipakai juga sangat sederhana, yaitu dalam simple present tense ini menggunakan verb one, kata kerja yang pertama. Tetapi untuk orang ketiga tunggal itu khusus, itu ditambah dengan s, es, dan is. Tadi sudah saya jelaskan ya, bagaimana penggunaan s, is, dan ies untuk subjek, she, he, it.
Dan di dalam kalimat negatif dan interrogatif itu yang digunakan does atau do. Untuk do itu untuk subjek I, you, they, we. Sedangkan does itu untuk orang ketiga tunggal, yaitu she, he, it. Tapi di dalam kalimat negatif dan interrogatif, yang ditambah s, es dan is tadi berubah menjadi verb one. Dia kembali ya ke verb one. Oke, dalam bentuk waktu yang digunakan juga itu sangat sederhana, yaitu yang dipakai itu adalah usually, always, often, every day, every week. Nah, seperti itu ya. Every itu berulang-ulang setiap hari, seperti itu. Jadi cukup sekian penjelasan simple present tense dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat